Om Swastiastu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah dan teknik dalam bimbingan konseling. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Komantrisna Darmayani dari Prodi PGSD semester 6A. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu langkah-langkah dalam bimbingan konseling. Yang pertama ada menentukan masalah. Menentukan masalah dalam proses konseling dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi masalah atau identifikasi kasus yang dialami oleh klien atau siswa. Nah, yang kedua ada pengumpulan data. Data siswa yang dikumpulkan harus komprehensif atau menyeluruh. Nah, data-data itu berupa data diri, data orang tua, data pendidikan, data kesehatan, dan data lingkungan. Nah, data diri ini menyangkut nama lengkap, nama panggilan, atau nama kesayangan, jenis kelamin, dan lain-lain. Yang ketiga ada analisis data. Data siswa yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis. Data hasil tes bisa dianalisis secara kuantitatif dan data hasil non-tes dapat dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya ada diagnosis. Diagnosis merupakan usaha pembimbing atau konselor menetapkan latar belakang masalah atau faktor-faktor penyebab timbulnya masalah pada diri siswa atau klien. Pada contohnya, yaitu misalnya, pembimbing mencari faktor-faktor penyebab timbulnya masalah pada seorang siswa, yakni faktor penyebab prestasi belajar yang rendah dan dikucilkan dari pergaulan oleh teman-temannya di sekolah. Yang selanjutnya ada prognosis. Nah, pembimbing atau konselor menetapkan langkah-langkah bantuan yang akan diambil. Nah, setelah melakukan diagnosis dari masalah-masalah yang ditimbulkan, selanjutnya pembimbing menetapkan langkah-langkah yang diambil untuk memecahkan permasalahan yang telah dialami oleh klien atau siswanya. Yang selanjutnya ada terapi. Nah, setelah diterapkan jenis atau langkah yang pemberian bantuan, selanjutnya akan melaksanakan jenis bantuan yang ditetapkan. Dalam contohnya, pembimbing melaksanakan bantuan belajar atau bantuan sosial yang telah ditetapkan untuk memecahkan permasalahan yang telah dialami siswa. Nah, yang terakhir ada evaluasi atau follow up. Evaluasi dilakukan untuk melihat apakah upaya bantuan yang telah diberikan memperoleh hasil atau tidak. Yang selanjutnya ada teknik umum. Dalam teknik umum konseling yang pertama ada memimpin atau leading. Leading yaitu teknik untuk mengarahkan pembicara dalam pewawancara konseling sehingga tujuan konseling tercapai. Fokus yaitu adalah teknik. Yang kedua ada fokus. Nah, fokus ini adalah teknik untuk membantu klien memusatkan perhatian pada pokok pembicaraan. Pada umumnya, klien dalam wawancara konseling, klien akan mengungkapkan sejumlah permasalahan yang sedang dihadapinya. Nah, oleh karena itu, konselor harus dapat membantu klien agar dapat menentukan apa fokus dari permasalahan tersebut. Yang ketiga ada konfrontasi. Konfrontasi adalah teknik yang menantang klien untuk melihat adanya inkonsistensi antara perkataan dengan perbuatan atau bahasa badan. Ide awal dengan ide berikutnya, senyuman dengan kepedihan, dan lain sebagainya. Penggunaan teknik ini hendaknya dilakukan secara berhati-hati. Nah, yang ketiga ada menjernihkan, yaitu teknik untuk menjernihkan ucapan-ucapan klien yang samar, kurang jelas, dan agak meragukan. Nah, tujuannya adalah untuk mengundang klien untuk menyatakan pesannya dengan jelas, dengan ungkapan kata-kata yang tegas, dan dengan alasan-alasan yang logis. Yang selanjutnya, agar klien menjelaskan, mengulang, dan mengilustrasikan perasaannya. Yang selanjutnya ada memudahkan, yaitu teknik untuk membuka komunikasi agar klien dengan mudah berbicara dengan konselor dan menyatakan perasaan, pikiran, serta pengalaman secara bebas. Nah, yang keenam ada teknik diam. Teknik diam dilakukan dengan cara attending paling lama 5-10 detik. Komunikasi yang terjadi dalam bentuk perilaku nonverbal.
Tujuannya adalah menaati klien sedang berpikir, sebagai protes jika klien ngomong berbelit-belit, serta menunjang perilaku empati sehingga klien bebas berbicara. Nah, yang selanjutnya mengambil inisiatif. Teknik ini dilakukan manakala klien kurang bersemangat untuk berbicara, sering diam dan kurang partisipatif. Yang selanjutnya adalah memberi nasihat. Pemberian nasihat sebaiknya dilakukan jika klien memintanya. Nah, walaupun demikian, konselor tetap harus mempertimbangkan apakah pantas untuk memberi nasihat atau tidak. Sebab dalam memberikan nasihat ini tetap dijaga agar tujuan konseling yakni kemandirian klien tetap harus tercapai. Yang selanjutnya memberikan informasi. Sama halnya dengan nasihat, jika konselor tidak memiliki informasi, sebaiknya dengan jujur katakan bahwa dia tidak mengetahui hal tersebut. Walaupun konselor mengetahuinya, sebaiknya tetap diupayakan agar klien mengusahakannya. Dan yang terakhir ada merencanakan. Teknik ini digunakan menjelang akhir sesi konseling untuk membantu agar klien dapat membantu rencana tindakan atau action, perbuatan yang produktif untuk kemajuan klien. Nah, sekian pemaparan saya tentang langkah dan teknik dalam bimbingan konseling. Apabila dalam pemaparan saya terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.